Iya deh. Puncak gunungnya lho. Tak tekani. Iya dah. Mosok atimu lho. Ora. Iya, mesti Dede. Beda. Hai guys, halo abang-abang semua, teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pastinya doa gua buat lo baik-baik. Lo bisa makan, istirahat yang nyenyak, semuanya sehat. Deh bersyukur lo. Jangan berharap yang macam-macam, yang ada lo syukurin, insya Allah yang di atas nambahin. Oke, untuk kali ini gue mau sedikit sharing dan beberapa video orang ketika pendakian. Karena sekarang tuh gininya, banyak orang bertanya sama gue khususnya, Kak, di gunung tuh ngapain sih gitu ya? Bukannya capek ya, hujan-hujanan, pulangnya encok, kotor gitu ya. Banyak pertanyaan yang kadang kalau gue habis melakukan pendakian, banyak orang bertanya kayak gitu. Menurut gue pribadi gitu ya, kata-kata yang kayak gitu tuh sedikit pun gak matain semangat buat orang mendaki lagi. Dan ketika gue jawab kayak gitu, lu nanya lagi, kenapa sih emangnya, ada apa sih di sana gitu? Ketimbang lu gue jelasin kagak ngerti gitu ya, lu jelasin gue jelasin lu kagak paham, ya udahlah, ya udah kita lihat aja dari beberapa orang yang mendaki biar lo ngerti gitu, biar lo paham gitu. Meskipun gue emang bukan pendaki ya, cuman sekedar suka mendaki gitu, bukan pendaki gue mah, tapi ya suka gitu. Ya udahlah, kita lihat aja ya. Benar. Teng bismillah. Bismillah teh. Bismillah mbak. Teh lagi dua. Yang lo lihat kan kayak gini gitu kan, susah gitu, nyusahin diri gitu. Ya udah di rumah aja ngapain? Emang lo nggak takut jatuh gitu? Nah inilah. Tapi mentok kono. Gitu. Ini apa sih jalur di? Hah? Kanan. Rene. Bener lagi jalur di? Benar. Sekarang kita lihat nih yang orang-orang yang udah di atas puncak gitu ya, ngapain aja sih gitu. Gunung gede nih. Ini belum seberapa. Lu lihat lagi masih banyak kan. Kira-kira nih, Maya kira-kira gitu. Kalau lo tiduran aja ada nggak gitu di kamar lo kayak gini? Pagi dari negeri di atas awan. Keren sih. Hidup akan mengajarkan kita banyak hal, dengan cara yang paling baik atau yang paling buruk. Seseorang yang paling kita cintai seketika bisa menjadi seseorang yang paling kita benci. Seseorang yang paling kita benci seketika bisa menjadi sumber inspirasi. Inspirasi seketika bisa menjadi karya. Dan karya seketika bisa dikenal masyarakat luas. Kita harus siap dengan semua itu. Karena dengan caranya yang misterius pula, hidup akan menyembuhkan luka dalam hati kita. Yalah mas. Iya. Puncak gunungnya lho. Iya. Tak tekani. Iya nih. Mosok atimu lho. Ora. Iya lah.
Mas. Den. Puncak gunungnya lho. Tak tekani. Iya lah. Mosok atimu lho. Ora. Iya, mesti itu dedek. Udah, jangan. Gue juga mau ngasih lihat nih sama lo, kayak pendakian tuh nggak selalu indah gitu, nggak selalu yang tadi gue pertama kasih lihat. Ada juga beberapa yang kalau kita pendaki tuh kayak kayak terjal banget gitu, kayak hujan deras sama cuaca di atas kita nggak tahu. Tapi kalau lu udah terlanjur naik gitu, kalau lu selagi lu nggak maksain nunggu hujan reda, bisa. Contoh kayak gini nih, ini kayaknya di Gunung Gede nih, baru 2 hari yang lalu. Banyak ini, iya, kayak Putri ini, kayak tahun lalu bulan November nggak sederes ini, maksudnya nggak sampai banjir. Kalau gua pas daki ya, cuman nggak tahu kalau kebiasaannya. Cuman kalau pas gua daki pas bulan November nggak sederes ini. Ini sabarnya Merbabu, Piasawanting. Jadi kalau ke Gunung Merbabu, emang kayak Gunung Merbabu tuh kayak kalau dari jalan gitu kayak gede, serem, gagah gitu ya. Tapi pas lo jalanin kayak gini, indah kan, keren kan. Kalau nggak salah Gunung Cikuray, kan bener Gunung Cikuray. Karena Gunung Cikuray ini terakhir gue kesana, si Bagas ini dia kayak dibilangin sama si Kang BB-nya tuh kayak apa ya, kayak rangernya kali ya, ranger sekaligus yang ngebuka rumah singgah gitu. Dia ngebilangin, jadi kalau misalkan mau naik di Gunung Cikuray, diusahakan untuk nyampah untuk tidak membuang sampah sembarangan lah, atau kalau lu masak nggak boleh berantakan gitu, karena babi suka yang kayak tempat-tempat sampah gitu, suka ngacak-ngacak gitu, suka kayak cium-cium bau apa gitu, dia suka datang gitu. Pernah gue datang gitu ya, di pos 6 ya, pos berapa gitu ya, pos 6 kalau nggak salah ya, iya pos 6 gue diriin tenda, masak, ada bagas, tapi gue udah dikasih tahu sama si Kang BB kalau misalkan mau naruh apa-apa digantungin aja gitu, kalau saya ditaruh di bawah buat antisipasi. Ya udah, bener banget, pas gue lagi masak dia datang dan ya udah gitu, karena kita udah antisipasi jadi aman. Paling kita matiin kompor, pegang, udah. Tapi selagi nggak ganggu, nggak tahu ya, kalau gue sih nggak diganggu, gue nggak tahu kalau lo gitu. Nih kayak gini videonya. Ini kayak dia dikejar-kejar nih. Cuman kalau gue lihat gitu ya, kalau bisa mah kalau ketemu ya ini sih menurut gue gitu ya, kalau menurut lo bagus ikutin, kalau enggak ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Kalau lo ketemu binatang di alam bebas gitu ya, jadi biasain lo ngasih kayak makan gitu, kayak tadi ngasih makan, lemparin makan gitu. Jadi nanti kebiasaan gitu, apa ya bahasanya, kayak dia udah terbiasa ngedeketin orang lalu dikasih makan gitu, kebiasaan jadinya. Yang tadinya dia cuma lewat, ketika dekat-dekat sama lo ngasih makan, jadi dia terbiasa. Dan itu akan terjadi sama pendaki-pendaki lain yang gak cuma lo gitu, kasihan yang lain gitu. Oke, mungkin ini video terakhir ini yang menurut gue cukup keren sih. Cewek dua ya, cewek dua, cowok dua. Kayak jadi gini ya, ketika lo naik gunung gitu, yang dua ini belum tentu pacaran, mungkin deket gitu, tapi juga belum tentu kayak ada rasa suka gitu, karena deket belum tentu jadian gitu. Jadi gini, ketika lo ndaki gitu ya, satu hobi, yang laki ini pasti ngejagain lo gitu,
pasti nggak dijagain lo. Semua seegois apapun ketika lo di bawah gitu, maksudnya di rumah gitu, tetap kalau misalkan di atas tuh lo pasti jagain sama dua laki ini, karena yang pertama dia laki, yang kedua dia tanggung jawab gitu. Tapi ada juga beberapa yang memang yang anak-anak suka ya udah bodo amat gitu, egois gitu. Makanya banyak juga anak-anak gunung yang kalau naik gunung dijadiin ajang buat ngeliat kepribadiannya teman gitu. Oke Nyet, mungkin segitu dulu videonya. Jadi video kali ini kayak lebih ke nge-share ada apa sih di atas gunung, kenapa sih banyak orang-orang yang pengen balik lagi sampai tadi, meskipun si mbaknya udah capek gitu ya, tetap pengen balik gitu. Jadi nggak usah ditanya lagi gitu kalau misalkan kak lo kesono ngapain gitu, kak lo di sono banyak ini banyak itu, percuma gitu. Selagi dianya suka gitu, selagi dianya ngerasain ada yang beda ketika lo di rumah atau di tempat kerja, lo ngelepas semuanya rasa beban gitu ya, mungkin ya rasa lelah di atas gunung. Bagi orang-orang yang suka sama gunung ya memang kerasa banget gitu, berasa banget. Jujur gue juga memang bukan pendaki ya, jadi ya ini mah sepengetahuan gue aja gitu. Tapi kalau misalkan memang lo suka mah subs lah gitu, subs video gue, like juga share ke teman-teman lo yang kalau memang lo ada saran, ada tambahan untuk video ini, komentar di kolom komentar. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Thank you yang udah nonton sampai akhir. See you next time video.